Suami rela belikan rumah mewah untuk pelakor, langsung kuberi dia surat PHK tepat saat seharusnya dia diangkat jadi direktur. Setelah itu kuberikan surat cerai dan tamat riwayatmu. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Di bawah langit senja Jakarta yang berwarna jingga keemasan, sebuah mansion megah berdiri di kawasan elit Kemang. Rumah itu, dengan pilar-pilar marmer putih dan jendela kaca lebar yang memantulkan cahaya matahari terbenam, adalah simbol kesuksesan Anita dan Bima. Dari luar, kehidupan mereka tampak sempurna, seperti lukisan indah yang dipajang di galeri seni, tanpa celah, tanpa noda. Namun, seperti kebanyakan lukisan, apa yang terlihat di permukaan seringkali menyembunyikan goresan-goresan rahasia di baliknya. Anita, seorang wanita berusia 35 tahun dengan rambut hitam panjang yang selalu tertata rapi, duduk di ruang makan yang luas. Meja makan kayu jati di depannya dihiasi dengan vas bunga mawar putih segar. Aroma manisnya memenuhi udara. Di tangannya, segelas anggur merah berputar perlahan, mencerminkan cahaya lampu kristal di atasnya. Dia menatap ponselnya, menunggu pesan dari Bima, suaminya, yang sekali lagi mengatakan bahwa dia harus lembur di kantor. Sudah 3 minggu berturut-turut Bima pulang larut malam, dan Anita mulai merasakan sesuatu yang tak bisa dia jelaskan, seperti duri kecil yang terselip di sudut hatinya. Maaf, sayang, proyek baru ini benar-benar menyita waktu. Begitu bunyi pesan terakhir Bima, yang dikirim 2 jam lalu. Anita menatap kata-kata itu, mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanyalah fase, bahwa suami yang dulu selalu pulang tepat waktu untuk makan malam bersamanya hanya sedang sibuk. Tapi firasat itu, seperti bisikan halus di telinganya, terus mengganggu. Anita dan Bima telah menikah selama 8 tahun. Mereka bertemu di sebuah acara amal di Bali, di mana Bima, seorang pengusaha properti yang sedang naik daun, memikat Anita dengan senyumannya yang hangat dan ambisi yang membara. Anita sendiri bukan wanita sembarangan. Sebagai lulusan terbaik dari Fakultas Ekonomi sebuah universitas ternama, dia kini menjabat sebagai direktur keuangan di sebuah perusahaan teknologi ternama di Jakarta. Karirnya cemerlang, dan dia dikenal sebagai sosok yang tegas namun penuh empati. Bersama Bima, mereka adalah pasangan yang diidolakan, power couple yang tampak tak terhentikan. Rumah mereka di Kemang adalah bukti nyata kesuksesan itu. Dengan 5 kamar tidur, kolam renang infinity di halaman belakang, dan garasi yang menampung 3 mobil mewah, rumah itu sering menjadi pusat perhatian dalam majalah desain interior. Anita masih ingat betapa Bima bersikeras untuk membeli rumah ini 3 tahun lalu, mengatakan bahwa ini adalah hadiah untuk kita, untuk masa depan kita. Saat itu, Anita merasa hatinya meleleh. Bima selalu tahu cara membuatnya merasa istimewa. Namun, malam ini, saat Anita duduk sendirian di ruang makan, rumah megah itu terasa kosong. Suara detik jam dinding bergema di telinganya, dan keheningan itu seperti menertawakan kesepiannya. Dia mencoba mengalihkan perhatian dengan membuka laptop, memeriksa laporan keuangan perusahaan, tetapi pikirannya terus kembali ke Bima. Ada sesuatu yang tidak beres, dan dia tahu itu. Malam semakin larut, dan Bima akhirnya pulang sekitar pukul 11. Anita mendengar suara mesin mobil Porsche-nya masuk ke garasi, diikuti oleh langkah kaki yang familiar di lantai marmer. Dia menutup laptopnya dan berjalan menuju ruang tamu, berusaha menyembunyikan kekhawatirannya di balik senyum tipis. "Sayang, kamu belum tidur," kata Bima sambil melepas jasnya. Wajahnya tampak lelah, tapi ada kilatan canggung di matanya yang tidak luput dari perhatian Anita. "Baru selesai rapat?" tanya Anita. Suaranya lembut namun penuh penyelidikan. Bima mengangguk, menghindari kontak mata. "Iya, rapat dengan klien dari Singapura. Mereka demanding banget." "Maaf, ya, aku pulang telat lagi." Anita hanya mengangguk, meski hatinya berkata lain. Dia memperhatikan Bima berjalan menuju kamar mandi, dan saat itulah dia melihat sesuatu yang membuat jantungannya berdegup kencang. Di kerah kemeja putih Bima, ada noda kecil berwarna merah muda, lipstik. Bukan warna yang pernah dipakainya. Malam itu, Anita tidak bisa tidur. Dia berbaring di samping Bima, yang sudah mendengkur pelan,
dan menatap langit-langit kamar yang dihiasi lampu gantung antik. Pikirannya berputar-putar. Apakah dia terlalu paranoid? Mungkin noda itu hanya dari pena, atau saus, atau apa saja selain lipstik. Tapi firasatnya tidak setuju. Ada sesuatu yang disembunyikan Bima, dan Anita bertekad untuk mencari tahu. Keesokan harinya, Anita berangkat ke kantor dengan pikiran yang kacau. Di ruang kerjanya yang luas di lantai 32 sebuah gedung pencakar langit di Sudirman, dia mencoba fokus pada presentasi kuartal berikutnya. Namun, setiap kali dia mengetik, bayangan noda lipstik itu kembali menghantuinya. Dia membuka ponselnya dan melihat foto-foto lama bersama Bima, liburan mereka di Paris, makan malam romantis di tepi pantai Uluwatu, dan saat mereka merayakan ulang tahun pernikahan kelima dengan pesta mewah di rumah. Semuanya terasa seperti mimpi yang kini mulai pudar. Di tengah hari, saat istirahat makan siang, Anita menerima telepon dari sahabatnya, Rina, yang juga bekerja di perusahaan yang sama. Rina adalah tipe teman yang selalu blak-blakan, dan Anita tahu dia bisa dipercaya untuk memberikan opini jujur. "An, kamu oke? Kok kelihatan murung?" tanya Rina saat mereka duduk di kafe di lantai dasar gedung. Anita ragu sejenak, lalu menceritakan tentang noda lipstik dan kecurigaannya terhadap Bima. Rina mendengarkan dengan serius. Alisnya berkerut. "Anita, aku nggak mau bikin kamu tambah khawatir. Tapi, kamu tahu kan, Bima sekarang sering ketemu sama klien perempuan dari divisi marketing? Namanya Lisa. Kalau nggak salah, aku pernah dengar desas-desus di kantor. Tapi aku pikir itu cuma gosip." Nama itu seperti petir di siang bolong. Lisa. Anita tidak tahu siapa wanita itu, tapi mendengar namanya saja sudah membuat darahnya mendidih. Dia berusaha tetap tenang, tersenyum pada Rina, dan berkata, "Mungkin cuma gosip, ya, tapi aku akan cek." Sepulang kerja, Anita memutuskan untuk mengambil langkah kecil. Dia membuka aplikasi perbankan di ponselnya dan memeriksa transaksi kartu kredit yang digunakan Bima. Matanya melebar saat melihat tagihan sebesar ratusan juta rupiah untuk pembelian di sebuah agen properti ternama. Bima tidak pernah menyebutkan apapun tentang pembelian properti baru, apalagi dengan jumlah sebesar itu. Anita merasa jantungannya berhenti sejenak. Apakah ini hanya bagian dari bisnisnya? Atau ada sesuatu yang jauh lebih buruk? Malam itu, saat Bima pulang, Anita memilih untuk tidak bertanya langsung. Dia tahu bahwa konfrontasi tanpa bukti hanya akan membuat Bima berbohong lebih licin. Sebaliknya, dia tersenyum manis, menyajikan makan malam favorit Bima, rendang dan nasi goreng spesial, dan berbincang seolah tidak ada yang salah. Tapi di dalam dadanya, badai sedang berkumpul. Saat Bima tertidur, Anita diam-diam mengambil ponselnya. Dia tahu kata sandinya, ulang tahun mereka, dan mulai memeriksa pesan-pesan Bima. Tidak ada yang mencurigakan di aplikasi pesan utama, tapi saat dia membuka aplikasi lain yang jarang digunakan Bima, dia menemukan sebuah percakapan singkat dengan nomor tak dikenal. Pesan terakhir berbunyi, "Rumahnya sudah siap, sayang. Kapan aku bisa pindah?" Anita merasa dunia di sekitarnya runtuh. Dia menutup ponsel itu, tangannya gemetar, dan menatap suaminya yang sedang tidur dengan damai. Di saat itu, dia tahu bahwa kehidupan sempurna yang dia pikir dia miliki hanyalah ilusi. Tapi Anita bukan tipe wanita yang akan menangis dan menyerah. Di balik rasa sakitnya, ada tekad yang mulai membara. Jika Bima berpikir dia bisa mempermainkannya, dia salah besar. Anita akan mencari tahu kebenaran, dan ketika dia melakukannya, Bima akan menyesal telah mengkhianatinya. Cahaya pagi menembus jendela kaca besar di kamar tidur Anita, menciptakan pola lembut di lantai kayu. Namun, keindahan pagi itu tidak mampu menenangkan hatinya. Malam sebelumnya, pesan misterius di ponsel Bima. "Rumahnya sudah siap, sayang. Kapan aku bisa pindah?" Terus bergema di pikirannya seperti lagu yang tak bisa dihentikan. Anita duduk di tepi ranjang, menatap bayangannya di cermin besar di sudut kamar. Wajahnya, yang biasanya penuh percaya diri, kini tampak pucat, dengan lingkaran hitam samar di bawah matanya. Dia tidak tidur semalaman. Pikirannya dipenuhi oleh pertanyaan yang tak kunjung terjawab.
Bima masih tertidur di sisi ranjang lainnya. Wajahnya tampak damai tanpa beban. Anita memandangnya dengan campuran rasa marah dan kecewa. Bagaimana pria yang dulu begitu penuh perhatian, yang pernah menulis puisi cinta untuknya di hari ulang tahunnya, kini menyimpan rahasia seperti ini? Dia ingin mengguncang pundaknya, menuntut penjelasan. Tapi Anita tahu itu bukan caranya. Dia bukan wanita yang bertindak impulsif. Dia adalah seorang perencana, seorang strategis, dan dia akan menggunakan kecerdasannya untuk mengungkap apa yang disembunyikan Bima. Pagi itu, Anita berusaha menjalani rutinitasnya seperti biasa. Dia mandi, mengenakan setelan blazer biru tua yang selalu membuatnya tampak berwibawa, dan menyiapkan kopi hitam di dapur. Bima bangun tak lama kemudian, menguap sambil menggosok matanya. "Pagi, sayang," katanya dengan suara serak, mencium pipi Anita sekilas sebelum mengambil cangkir kopi. Anita tersenyum tipis, berusaha menutupi gejolak di hatinya. "Pagi," jawabnya. Suaranya datar tapi cukup hangat untuk tidak menimbulkan kecurigaan. Saat Bima pergi ke kamar mandi, Anita mengambil kesempatan untuk memeriksa dompetnya yang ditinggalkan di meja makan. Dengan tangan yang sedikit gemetar, dia membuka dompet kulit hitam itu dan menemukan sesuatu yang membuat jantungannya berdegup kencang. Sebuah tanda terima dari sebuah toko perhiasan mewah di Senayan City. Tanggalnya menunjukkan pembelian 2 hari lalu, untuk sebuah kalung berlian seharga puluhan juta rupiah. Anita tahu pasti dia tidak pernah menerima kalung itu. Dia memotret tanda terima itu dengan ponselnya, lalu mengembalikan dompet ke tempatnya sebelum Bima kembali. Di kantor, Anita berusaha fokus pada pekerjaannya, tapi pikirannya terus kembali ke tanda terima itu, ke pesan di ponsel Bima, dan ke noda lipstik di kerah kemejanya. Dia duduk di ruang kerjanya, menatap layar komputer tanpa benar-benar melihat apapun. Asistennya, Maya, masuk dengan setumpuk dokumen untuk ditandatangani, tapi Anita hanya mengangguk absen. "Bu, apa ibu baik-baik saja?" tanya Maya dengan hati-hati, memperhatikan ekspresi Anita yang tidak seperti biasanya. "Baik, Maya. Cuma sedikit capek," jawab Anita, memaksakan senyum. Tapi begitu Maya keluar, Anita membuka ponselnya dan menatap foto tanda terima itu lagi. Dia tahu dia harus bertindak, tapi dia juga tahu bahwa dia membutuhkan lebih banyak bukti sebelum bisa menghadapi Bima. Dia bukan tipe yang akan membuat tuduhan tanpa dasar kuat. Dia perlu fakta, bukan hanya firasat. Saat istirahat makan siang, Anita memutuskan untuk menghubungi Rina lagi. Mereka bertemu di kafe yang sama seperti kemarin. Tapi kali ini Anita membawa sesuatu yang lebih konkret. Dia menunjukkan foto tanda terima itu kepada Rina, yang langsung mengerutkan kening. "An, ini serius. Bima nggak pernah kasih kamu kalung ini, kan?" tanya Rina. Suaranya penuh kekhawatiran. Anita menggeleng. "Bukan cuma itu, Rin. Aku nemuin pesan di ponselnya semalam. Ada seseorang yang bilang, rumahnya sudah siap. Aku nggak tahu apa artinya, tapi aku nggak suka firasatku tentang ini." Rina mencondongkan tubuh ke depan, matanya menyipit. "Anita, aku tahu kamu nggak mau buru-buru menyimpulkan, tapi aku dengar kabar dari teman di divisi marketing. Lisa, yang aku ceritain kemarin. Dia deket banget sama Bima akhir-akhir ini. Mereka bilang dia sering ikut Bima ke meeting klien, bahkan yang seharusnya nggak perlu dia hadiri." Nama Lisa kembali muncul, seperti belati yang menusuk hati Anita. Dia mencoba tetap tenang, tapi tangannya yang memegang cangkir kopi sedikit bergetar. "Kamu tahu apa lagi tentang dia?" tanya Anita, suaranya rendah. Rina menghela napas. "Cuma gosip, An. Tapi katanya Lisa ini ambisius banget. Dia baru masuk perusahaan setahun lalu, tapi udah naik jabatan cepet. Banyak yang bilang dia pinter cari muka sama bos, termasuk Bima." Anita mendengarkan dengan saksama, mencatat setiap detail di kepalanya. Dia tahu Rina tidak suka menyebarkan gosip tanpa dasar, jadi informasi ini pasti ada benarnya. Tapi dia juga tahu bahwa gosip saja tidak cukup. Dia perlu bukti nyata, sesuatu yang tidak bisa dibantah. Sepulang dari makan siang, Anita memutuskan untuk mengambil langkah lebih jauh. Dia menghubungi seorang teman lamanya,
Dedi, yang bekerja sebagai detektif swasta. Dedi adalah pria berusia 40-an dengan reputasi sebagai orang yang bisa diandalkan untuk urusan sensitif. Anita mengatur pertemuan dengannya di sebuah kafe kecil di pinggiran Jakarta, jauh dari lingkungan kantor atau rumahnya. Di kafe itu, Anita menceritakan semua kecurigaannya kepada Dedi, noda lipstik, tanda terima, pesan misterius, dan nama Lisa. Dedi mendengarkan dengan tenang, mencatat di buku kecilnya. Anita, aku bisa bantu cek ini. Tapi kamu yakin mau tahu? Kadang kebenaran itu nggak enak didengar. Katanya, suaranya serius. Aku perlu tahu. Dedi, aku nggak bisa hidup dengan bayang-bayang begini. Jawab Anita tegas. Dedi mengangguk. Baik. Beri aku waktu seminggu. Aku akan pantau Bima dan cari tahu soal Lisa ini. Kalau ada sesuatu, aku akan kasih tahu kamu. Malam itu, saat Anita pulang ke rumah, Bima sudah ada di sana, sedang menonton televisi di ruang keluarga. Dia tampak santai, tapi Anita memperhatikan bahwa ponselnya tidak lagi diletakkan sembarangan seperti biasa. Bima sekarang selalu membawanya, bahkan ke kamar mandi. Itu adalah tanda kecil, tapi bagi Anita, itu seperti sirene peringatan. Sayang, kamu mau makan apa malam ini? Tanya Anita, berusaha bersikap normal. Bima menoleh, tersenyum. Apa aja yang kamu masak, aku suka kok, katanya. Tapi ada nada tergesa-gesa dalam suaranya, seolah dia ingin mengakhiri percakapan. Anita mengangguk, lalu masuk ke dapur. Di sana, sambil memotong sayuran, dia merasa air matanya hampir jatuh. Bukan karena dia lemah, tapi karena dia mulai menyadari bahwa kehidupan yang dia bangun bersama Bima mungkin hanyalah fata morgana. Tapi dia segera mengusap air matanya. Jangan menangis, Anita, katanya pada dirinya sendiri. Kamu lebih kuat dari ini. Hujan deras mengguyur Jakarta malam itu, menciptakan tirai air yang memisahkan dunia luar dari keheningan rumah mewah Anita di Kemang. Di dalam, Anita duduk di ruang kerjanya yang elegan, dikelilingi oleh rak buku kayu mahoni dan lampu meja antik yang memancarkan cahaya hangat. Di depannya, sebuah amplop coklat yang diberikan Dedi, detektif swasta yang dia pekerjakan, tergeletak di atas meja. Anita menatap amplop itu dengan jantungan yang berdegup kencang, seolah-olah isinya adalah bom yang siap meledakkan hidupnya. Dia tahu bahwa apa yang ada di dalam amplop itu akan mengubah segalanya. Tapi dia juga tahu bahwa dia tidak bisa lagi menghindari kebenaran. Seminggu telah berlalu sejak pertemuannya dengan Dedi di kafe kecil itu. Selama seminggu itu, Anita menjalani hari-harinya dengan penuh kepura-puraan, tersenyum pada Bima, menyiapkan makan malam, dan berbincang tentang hal-hal sepele seolah tidak ada yang salah. Tapi di dalam hatinya, badai terus mengamuk. Setiap kali Bima pulang terlambat, yang kini semakin sering, atau saat dia melihat ponselnya dengan tatapan cemas, Anita merasa seperti ditusuk pisau kecil yang tak terlihat. Noda lipstik, tanda terima perhiasan, dan pesan misterius itu terus menghantuinya. Tapi dia memaksa dirinya untuk tetap sabar, menunggu laporan Dedi. Malam ini, Dedi akhirnya datang ke rumahnya, membawa amplop coklat itu. Dia tidak banyak bicara, hanya menyerahkan amplop dengan ekspresi serius dan berkata, Anita, baca ini sendirian. Dan kalau kamu butuh apa saja, hubungi aku. Anita mengangguk, berterima kasih, dan menutup pintu dengan tangan yang sedikit gemetar. Sekarang, sendirian di ruang kerjanya, dia mengambil napas dalam-dalam dan membuka amplop itu. Di dalamnya, ada beberapa lembar foto beresolusi tinggi dan laporan tertulis. Foto pertama yang dilihatnya membuat napasnya terhenti. Itu adalah Bima, berjalan keluar dari sebuah restoran mewah di Pantai Indah Kapuk. Tangannya melingkar di pinggang seorang wanita berambut pirang dengan gaun merah yang ketat. Wanita itu tersenyum lebar, dan di lehernya berkilau sebuah kalung berlian yang Anita yakin adalah kalung yang disebutkan dalam tanda terima. Anita menelusuri foto-foto berikutnya. Bima dan wanita itu masuk ke sebuah mobil sport hitam. Bima membukakan pintu untuknya, dan, yang paling menyakitkan, mereka berciuman di dalam mobil sebelum pergi. Anita merasa dadanya sesak, seperti ada tangan tak terlihat yang mencekiknya. Dia meletakkan foto-foto itu dan membaca laporan Dedi.
Wanita itu bernama Lisa Andriani, 28 tahun, manajer pemasaran di perusahaan properti Bima. Menurut laporan, Lisa dan Bima telah menjalin hubungan selama setidaknya 6 bulan. Dedi juga menemukan bahwa Bima baru saja menandatangani kontrak pembelian sebuah rumah mewah di kawasan BSD, senilai miliaran rupiah, yang didaftarkan atas nama Lisa. Rumah itu, lengkap dengan furnitur desainer dan kolam renang pribadi, adalah hadiah dari Bima untuk Lisa. Anita menutup laporan itu. Matanya berkaca-kaca tapi dia menolak menangis. Rasa sakit di hatinya bercampur dengan kemarahan yang membara. Bima, suami yang dia pikir mencintainya, yang bersumpah akan setia di depan keluarga dan teman-teman mereka 8 tahun lalu, telah mengkhianatinya dengan cara yang begitu mencolok. Rumah mewah itu, hadiah yang seharusnya menjadi simbol cinta mereka, ternyata diberikan untuk wanita lain. Anita merasa seperti dunianya runtuh, tapi di tengah kehancuran itu, ada sesuatu yang lain yang mulai tumbuh, tekad. Dia bangkit dari kursinya dan berjalan menuju jendela besar yang menghadap ke kolam renang di halaman belakang. Hujan masih turun, dan kilat sesekali menyambar di kejauhan, menerangi wajahnya yang penuh tekad. Anita bukan wanita yang akan menyerah pada air mata atau keputusasaan. Dia adalah seorang pejuang, dan dia akan membuat Bima membayar atas pengkhianatannya, tapi dengan caranya sendiri, dengan cerdas dan terencana. Malam itu, Bima pulang lebih awal dari biasanya, sekitar pukul 8. Anita sudah menyiapkan makan malam, tapi kali ini dia tidak berusaha memasak sesuatu yang istimewa. Dia hanya menyajikan nasi dan ayam goreng sederhana, sesuatu yang tidak biasa untuk standar rumah mereka. Bima tampak tidak memperhatikan, sibuk dengan ponselnya saat duduk di meja makan. "Sayang, kamu nggak apa-apa? Kok kelihatan capek?" kata Bima. Akhirnya menoleh dari ponselnya. Anita tersenyum tipis. Suaranya tetap tenang. "Cuma sibuk di kantor. Kamu sendiri gimana? Proyekmu lancar?" Bima mengangguk. Tapi ada kilatan canggung di matanya. "Lancar. Kok? Cuma, ya, klien-klien ini kadang bikin pusing." Anita hanya mengangguk, menahan dorongan untuk menghamburkan semua yang dia tahu ke wajah Bima. Dia tahu bahwa konfrontasi sekarang hanya akan membuat Bima lebih berhati-hati, dan dia tidak ingin kehilangan keunggulan yang dimilikinya. Dia perlu lebih banyak informasi, lebih banyak amunisi, sebelum dia melancarkan serangan. Keesokan harinya, Anita kembali menghubungi Dedi. Dia meminta detektif itu untuk menggali lebih dalam tentang Lisa, latar belakangnya, hubungannya dengan Bima, dan apakah ada transaksi lain yang mencurigakan. Dedi setuju, tapi dia juga memperingatkan Anita. "Anita, kalau kamu mau main di level ini, kamu harus siap. Orang seperti Bima nggak akan menyerah begitu saja kalau dia tahu kamu tahu sesuatu." "Aku siap, Dedi," jawab Anita dengan suara dingin. "Aku nggak akan kasih dia kesempatan untuk kabur." Di kantor, Anita mulai memperhatikan lebih detail laporan keuangan perusahaan properti Bima, di mana dia juga memiliki saham signifikan sebagai investor awal. Dia menemukan beberapa transaksi yang tidak biasa, pembayaran besar ke vendor yang tidak terdaftar dengan jelas, dan transfer dana ke rekening yang tidak dikenal. Anita mencatat semuanya, menyadari bahwa ini bisa menjadi bagian dari skema Bima untuk menyembunyikan aset atau mendanai gaya hidup Lisa. Sore itu, saat rapat dengan tim keuangan, Anita menerima pesan dari Dedi. "Aku nemuin sesuatu yang besar." Bima ketemu Lisa tadi pagi di sebuah kafe di SCBD. Mereka bicara soal rencana besar setelah dia naik jadi direktur. "Aku kirim rekaman suaranya nanti malam." Anita merasa darahnya mendidih, tapi dia tetap tenang di depan timnya. Dia tahu bahwa Bima sedang menuju puncak karirnya. Pengangkatan sebagai direktur utama perusahaan properti itu tinggal beberapa minggu lagi. Itu adalah momen yang Bima nantikan selama bertahun-tahun. Momen yang seharusnya menjadi puncak kejayaannya. Tapi Anita punya rencana lain. Jika Bima berpikir dia bisa menikmati kemenangan itu sambil mempermainkannya, dia salah besar. Malam itu, saat Bima tertidur, Anita kembali ke ruang kerjanya dan membuka laptopnya. Dia mulai menyusun daftar langkah-langkah yang akan dia ambil. Pertama,
Dia akan memastikan bahwa Dedi mendapatkan semua bukti yang diperlukan untuk menghancurkan Bima. Kedua, dia akan menggunakan posisinya di perusahaan untuk menggagalkan rencana Bima. Dan ketiga, dia akan mempersiapkan dokumen perceraian yang akan memastikan bahwa Bima tidak mendapatkan apapun dari kekayaan mereka. Saat hujan akhirnya reda di luar, Anita menatap langit malam yang kini cerah. Bintang-bintang mulai muncul, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, Anita merasa ada sedikit harapan di hatinya. Bukan harapan untuk memperbaiki pernikahannya, itu sudah terlambat, tapi harapan untuk keadilan. Bima mungkin telah mengkhianatinya, tapi Anita akan memastikan bahwa pengkhianatan itu adalah kesalahan terbesar yang pernah dilakukan suaminya. Langit Jakarta pagi itu diselimuti awan kelabu, seolah mencerminkan gejolak dalam hati Anita. Di ruang kerjanya yang luas, dia duduk di depan meja kaca, menatap layar laptop yang menampilkan spreadsheet laporan keuangan perusahaan properti Bima. Di sampingnya, setumpuk dokumen dan foto dari Dedi, detektif swasta, tergeletak rapi dalam folder hitam. Bukti pengkhianatan Bima, rumah mewah untuk Lisa, kalung berlian, dan percakapan rahasia mereka, seperti pisau yang terus menusuk hatinya. Namun, Anita bukan wanita yang akan tenggelam dalam kesedihan. Rasa sakit itu kini berubah menjadi bahan bakar untuk rencana balas dendam yang dia susun dengan cermat. Anita menutup laptopnya dan mengambil cangkir kopi yang sudah mulai dingin. Dia menatap keluar jendela, ke arah gedung-gedung pencakar langit di Sudirman yang berkilau di bawah sinar matahari pagi. Pikirannya berputar cepat, menyusun langkah-langkah yang akan menghancurkan Bima tanpa memberinya kesempatan untuk melawan. Dia tahu bahwa konfrontasi langsung hanya akan membuat Bima berbohong atau mencari cara untuk menutupi jejaknya. Tidak, Anita ingin balas dendamnya sempurna, dingin, terukur, dan tak terbantahkan. Langkah pertama adalah mengumpulkan lebih banyak bukti. Anita menghubungi Dedi melalui panggilan terenkripsi, meminta laporan tambahan tentang aktivitas keuangan Bima. Dedi, aku perlu tahu semua transaksi yang dia lakukan dalam 6 bulan terakhir, terutama yang berhubungan dengan Lisa atau properti di BSD itu, katanya. Suaranya tegas meski ada sedikit getar emosi. Sudah kujalankan, Anita, jawab Dedi dengan nada profesional. Aku juga nemuin sesuatu yang menarik. Bima punya rekening baru di bank offshore, Cayman Island. Aku masih lacak aliran dananya, tapi sepertinya dia coba sembunyikan aset dari perusahaan. Anita mencatat informasi itu di buku catatannya. Tangannya bergerak cepat. Rekening offshore? Itu bukan hanya pengkhianatan pribadi, tapi juga pelanggaran etika bisnis yang serius. Sebagai pemegang saham besar di perusahaan Bima, Anita memiliki akses ke data keuangan internal, dan dia tahu bahwa informasi ini bisa menjadi senjata ampuh. Dia meminta Dedi untuk terus menggali, terutama tentang hubungan Bima dengan Lisa di dalam perusahaan. Langkah kedua adalah membangun aliansi. Anita tahu bahwa dia tidak bisa melakukannya sendirian. Dia menghubungi Pak Hartono, anggota Dewan Direksi Senior di perusahaan Bima, yang dikenal karena integritasnya. Pak Hartono adalah mentor Anita ketika dia pertama kali bergabung sebagai investor, dan dia selalu menghormati kecerdasan serta ketajaman bisnis Anita. Mereka mengatur pertemuan rahasia di sebuah restoran kecil di Menteng, jauh dari mata-mata kantor. Di restoran itu, di balik meja kayu yang tersembunyi di sudut ruangan, Anita menceritakan sebagian kebenaran kepada Pak Hartono tentang transaksi mencurigakan Bima dan kemungkinan penyalahgunaan dana perusahaan. Dia sengaja tidak menyebutkan urusan pribadi dengan Lisa, tahu bahwa itu akan melemahkan posisinya sebagai profesional. Pak, saya khawatir Bima sedang merusak reputasi perusahaan. Saya punya bukti awal, tapi saya perlu dukungan Dewan untuk investigasi lebih lanjut, katanya, menyerahkan salinan laporan keuangan yang menunjukkan anomali. Pak Hartono meneliti dokumen itu dengan alis berkerut. Ini serius, Anita. Kalau benar, Bima bisa dianggap melanggar fiduciary duty. Tapi kita harus hati-hati. Dia punya banyak pendukung di Dewan. Anita mengangguk. Sudah menduga itu. Bima adalah sosok karismatik yang pandai menarik hati orang-orang. Tapi Anita juga tahu bahwa Pak Hartono memiliki pengaruh besar.
dan dia bisa memengaruhi anggota dewan lain jika bukti yang diberikan cukup kuat. Saya akan pastikan buktinya tak terbantahkan, Pak. Saya cuma butuh waktu. Langkah ketiga adalah mempersiapkan langkah hukum untuk perceraian. Anita menghubungi pengacara terpercaya, Ibu Sari, yang dikenal sebagai spesialis perceraian dengan reputasi menangani kasus-kasus rumit. Di kantor Ibu Sari yang modern di Kuningan, Anita menjelaskan situasinya tanpa menyembunyikan emosinya. Saya ingin pastikan Bima nggak dapat apa-apa. Bu, dia sudah mengkhianati saya, dan saya nggak akan biarkan dia kabur dengan aset kami. Ibu Sari, seorang wanita berusia 50-an dengan tatapan tajam, mengangguk. Dengan bukti yang kamu punya, kita bisa ajukan perceraian dengan alasan perselingkuhan. Tapi kalau kamu mau lindungi asetmu, kita harus bertindak cepat. Bima mungkin sudah mulai memindahkan dana ke tempat yang nggak bisa kita sentuh. Anita menyerahkan salinan laporan Dedi dan foto-foto yang menunjukkan hubungan Bima dengan Lisa. Ibu Sari memeriksanya dengan saksama, lalu tersenyum tipis. Ini cukup kuat, Anita. Kalau kita bisa buktikan bahwa rumah di BSD itu dibeli dengan dana perusahaan atau aset bersama, kita bisa klaim itu sebagai bagian dari harta Gonogini. Malam itu, kembali di rumah, Anita berusaha menjaga fasad kehidupan normal. Bima pulang dengan wajah ceria, membawa sebotol anggur mahal sebagai hadiah kecil untuk Anita. Sayang, aku pikir kita perlu malam santai berdua, katanya, mencoba mencium pipi Anita. Anita menghindar dengan halus, berpura-pura sibuk di dapur. Makasih, Bim. Tapi aku agak capek hari ini. Mungkin besok? Katanya, suaranya lembut tapi dingin. Bima tidak menyadari perubahan kecil itu, tapi Anita merasa seperti aktris yang memainkan peran sempurna. Di ruang kerjanya setelah Bima tertidur, Anita membuka laptopnya lagi dan mulai menyusun rencana besar. Dia tahu bahwa Bima akan diangkat sebagai direktur utama dalam 3 minggu, sebuah posisi yang akan memberinya kekuasaan lebih besar di perusahaan. Itu adalah momen yang sempurna untuk menghancurkannya, tepat ketika dia merasa berada di puncak dunia. Anita membayangkan wajah Bima saat dia kehilangan segalanya. Jabatan, reputasi, dan pernikahan mereka. Pikiran itu membawa kepuasan yang aneh, meski hatinya masih terluka. Dia membuat daftar langkah-langkah berikutnya. Pertama, memastikan Dedi mendapatkan bukti rekening offshore Bima. Kedua, bekerja sama dengan Pak Hartono untuk mengatur audit internal perusahaan yang akan mengungkap kecurangan Bima. Dan ketiga, mempersiapkan dokumen perceraian yang akan diserahkan pada saat yang paling menyakitkan bagi Bima. Anita juga memutuskan untuk menghubungi beberapa rekan di perusahaan yang bisa dipercaya, termasuk Rina, untuk memastikan bahwa dia memiliki sekutu di dalam. Saat malam semakin larut, Anita menatap foto pernikahannya yang terpajang di dinding. Dia dan Bima tersenyum bahagia di Bali, dengan laut biru sebagai latar belakang. Foto itu sekarang terasa seperti lelucon pahit. Dia melepas foto itu dari dinding dan meletakkannya di laci, berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan lagi terjebak dalam nostalgia. Bima telah memilih jalannya, dan sekarang Anita akan memastikan bahwa jalan itu membawanya ke kehancuran. Hujan mulai turun lagi di luar, tapi Anita tidak merasa kedinginan. Di dalam dirinya, ada api yang menyala. Api balas dendam yang akan membakar semua kebohongan Bima. Dia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Tapi Anita siap. Dia akan menunjukkan kepada Bima bahwa mengkhianati wanita seperti dirinya adalah kesalahan yang akan dia sesali seumur hidup. Cahaya lampu neon di ruang rapat perusahaan properti Bima menyala terang, menciptakan suasana steril yang kontras dengan kegelapan rencana yang sedang Anita susun di dalam hatinya. Dia duduk di salah satu kursi kulit di ujung meja panjang, berpura-pura mencatat selama presentasi tentang proyek baru di Bali. Namun, pikirannya jauh dari angka-angka dan grafik yang ditampilkan di layar proyektor. Di dalam tasnya, terselip USB drive berisi laporan terbaru dari Dedi, detektif swasta, yang kini menjadi senjata rahasianya. Anita tahu bahwa setiap langkah yang dia ambil sekarang harus sempurna. Satu kesalahan kecil bisa membuat Bima curiga, dan itu akan menghancurkan rencananya. Dalam seminggu terakhir, Anita telah bekerja tanpa lelah di balik layar.
Laporan terbaru dari Dedi mengungkapkan lebih banyak tentang rekening offshore Bima di Cayman Island. Dana sebesar miliaran rupiah telah dipindahkan ke rekening itu. Sebagian besar berasal dari keuntungan proyek perusahaan yang seharusnya dilaporkan sebagai aset bersama. Lebih mengejutkan lagi, Dedi menemukan bahwa Lisa, selingkuhan Bima, memiliki akses ke rekening itu sebagai penerima manfaat kedua. Bukti ini adalah amunisi yang Anita butuhkan untuk menghancurkan Bima, baik secara profesional maupun pribadi. Namun, Anita tahu bahwa dia harus bergerak dengan hati-hati. Bima bukan orang bodoh. Dia adalah pengusaha cerdas yang pandai menutupi jejaknya. Anita harus memastikan bahwa dia tidak mencium aroma bahaya sebelum rencananya terlaksana. Untuk itu, dia terus memainkan peran sebagai istri yang penuh perhatian di rumah. Meski setiap senyuman yang dia berikan kepada Bima terasa seperti racun di bibirnya. Pagi itu, sebelum rapat, Anita bertemu lagi dengan Pak Hartono di sebuah kafe kecil di Cikini, jauh dari kantor. Dia menyerahkan salinan laporan Dedi yang telah disensor untuk menyembunyikan detail pribadi tentang perselingkuhan Bima. "Pak, ini bukti tambahan tentang transaksi yang mencurigakan. Saya pikir kita perlu audit independen sebelum pengangkatan direktur utama," kata Anita. Suaranya tenang tapi penuh otoritas. Pak Hartono, dengan kacamata bifokalnya yang sedikit melorot di hidung, memeriksa dokumen itu dengan saksama. "Anita, kalau ini benar, Bima bisa dianggap melakukan penggelapan. Tapi kita harus punya dukungan mayoritas di Dewan. Beberapa anggota masih loyal kepadanya." Anita mengangguk. "Sudah menduga tantangan ini. Saya akan bicara dengan Bu Ratna dan Pak Budi. Mereka pernah menyuarakan kekhawatiran tentang gaya manajemen Bima. Saya yakin mereka bisa dibujuk." Kembali di rapat, Anita memperhatikan Bima yang duduk di ujung meja, berbicara dengan penuh percaya diri tentang rencana ekspansi perusahaan ke Bali. Dia tersenyum lebar, sesekali melirik ke arah Anita dengan ekspresi yang tampak penuh kasih. Anita membalas senyum itu, tapi di dalam hatinya, dia membayangkan momen ketika senyum itu akan lenyap dari wajah Bima. Setelah rapat, Anita mendekati Bu Ratna, anggota dewan yang dikenal karena ketegasannya dalam menegakkan etika perusahaan. Di ruang kopi kantor, Anita memulai percakapan dengan hati-hati. "Bu, saya khawatir dengan beberapa transaksi yang tidak dilaporkan dengan jelas. Saya pikir kita perlu audit sebelum keputusan besar diambil," katanya, menyerahkan ringkasan laporan tanpa menyebut nama Bima secara langsung. Bu Ratna mengangguk, ekspresinya serius. "Saya setuju, Anita. Saya juga dengar ada desas-desus tentang pengeluaran yang gak wajar. Kalau kamu punya bukti, saya dukung usulan audit." Langkah berikutnya adalah Pak Budi, anggota dewan yang lebih sulit dibujuk karena hubungannya yang cukup dekat dengan Bima. Anita mengatur makan malam, santai, di rumahnya, mengundang Pak Budi dan istrinya. Di meja makan, sambil menyajikan steak wagyu dan anggur merah, Anita dengan cerdik mengarahkan percakapan ke topik integritas perusahaan. "Pak Budi, sebagai pemegang saham, saya khawatir kalau kita nggak hati-hati, reputasi perusahaan bisa rusak. Audit independen bisa melindungi kita semua," katanya dengan nada yang penuh perhatian. Pak Budi, yang awalnya ragu, mulai melunak setelah istrinya ikut mengomentari pentingnya transparansi. "Kamu benar, Anita. Kita nggak bisa main-main dengan reputasi. Saya akan dukung usulanmu di rapat dewan." Di sisi hukum, Anita terus bekerja sama dengan Ibu Sari, pengacaranya, untuk mempersiapkan dokumen perceraian. Ibu Sari menyarankan agar Anita mengumpulkan bukti tambahan tentang penggunaan aset bersama untuk membeli rumah di BSD. "Kalau kita bisa buktikan bahwa rumah itu dibeli dengan dana yang seharusnya jadi harta Gonogini, kita bisa klaim itu kembali," kata Ibu Sari di kantornya. Anita setuju dan meminta Dedi untuk mencari dokumen kepemilikan rumah serta bukti transfer dana. Di rumah, Anita terus memainkan peran istri yang sempurna. Dia memasak makan malam favorit Bima, mendengarkan ceritanya tentang pekerjaan, dan bahkan menemaninya menonton film di ruang keluarga. Tapi setiap kali Bima menyentuhnya, Anita merasa kulitnya merinding, bukan karena cinta, tapi karena jijik. Dia tahu bahwa dia harus bertahan, setidaknya sampai rencananya siap. Malam itu,
Dedi mengirimi Anita rekaman audio dari pertemuan Bima dan Lisa di sebuah kafe di SCBD. Dalam rekaman itu, Anita mendengar suara Bima yang penuh semangat. Setelah aku jadi direktur, kita nggak perlu sembunyi lagi, Lis. Kita bisa mulai hidup baru di rumah itu. Suara Lisa, lembut dan penuh rayuan, menjawab, aku nggak sabar, sayang. Tapi Anita nggak curiga, kan? Anita mematikan rekaman itu. Tangannya mengepal. Kata-kata Lisa seperti garam pada luka, tapi juga memperkuat tekadnya. Dia tidak hanya akan menghancurkan Bima, tapi juga memastikan bahwa Lisa tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Anita mulai menyusun rencana akhir. Dia akan menggunakan rapat dewan yang dijadwalkan 2 minggu lagi, tepat sebelum pengangkatan Bima sebagai direktur utama, untuk mengungkap kecurangannya. Dengan dukungan Pak Hartono, Bu Ratna, dan Pak Budi, dia yakin bisa mendorong audit yang akan mengungkap rekening offshore dan transaksi ilegal Bima. Pada saat yang sama, dia akan menyerahkan surat cerai tepat setelah Bima kehilangan jabatannya, memastikan bahwa dia tidak punya waktu untuk pulih dari pukulan itu. Saat malam semakin larut, Anita duduk di ruang kerjanya, menatap foto Bima dan Lisa yang diambil Dedi. Dia merasa campuran antara kemarahan dan kepuasan. Bima mungkin berpikir dia telah menipu semua orang, tapi Anita sedang memainkan permainan yang jauh lebih cerdas. Dia akan menunggu, seperti predator yang mengintai mangsanya, sampai saat yang tepat untuk menyerang. Dan ketika saat itu tiba, Bima akan menyadari bahwa mengkhianati Anita adalah kesalahan terbesar dalam hidupnya. Hari itu akhirnya tiba. Aula besar di kantor pusat perusahaan properti Bima di Sudirman dipenuhi dengan suasana meriah. Lampu-lampu kristal yang menggantung di langit-langit memantulkan cahaya gemerlap, menciptakan ilusi kemewahan dan keberhasilan. Meja-meja bundar dihiasi taplak putih dan rangkaian bunga mawar merah, sementara para tamu, anggota dewan, investor, dan klien penting berbincang dengan gelas sampahnya di tangan. Acara ini diselenggarakan untuk merayakan pengangkatan Bima sebagai direktur utama, sebuah puncak karir yang telah dia kejar selama bertahun-tahun. Namun, di balik kemeriahan itu, Anita berdiri di sudut ruangan, tersenyum tipis, dengan rencana yang telah dia susun selama berminggu-minggu siap untuk diluncurkan. Anita mengenakan gaun hitam elegan yang memeluk tubuhnya dengan sempurna. Rambutnya ditata rapi dalam sanggul rendah yang menonjolkan kesan anggun namun tegas. Di matanya, ada kilatan dingin yang tidak terlihat oleh siapapun, termasuk Bima, yang sedang sibuk menerima ucapan selamat dari para tamu. Dia tampak seperti raja malam itu, dengan setelan jas Armani yang dipotong rapi dan senyum karismatik yang selalu berhasil memikat orang-orang di sekitarnya. Tapi Anita tahu bahwa kerajaan itu akan runtuh sebelum malam berakhir. 2 minggu sebelum acara ini, Anita telah bekerja tanpa lelah untuk memastikan semua elemen rencananya berada di tempat yang tepat. Bersama Pak Hartono, Bu Ratna, dan Pak Budi, dia telah mendorong Dewan Direksi untuk menyetujui audit independen terhadap keuangan perusahaan. Laporan dari Dedi, detektif swasta, menjadi kunci. Bukti rekening offshore Bima di Cayman Island, transfer dana ilegal untuk pembelian rumah mewah di BSD, dan komunikasi yang menunjukkan bahwa Bima menggunakan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi. Anita juga telah menyiapkan presentasi singkat yang akan dia sampaikan di acara ini, sebuah kejutan yang akan mengguncang semua orang. Di rumah, Anita terus memainkan peran istri yang mendukung. Dia bahkan membantu Bima memilih dasi untuk acara malam ini, tersenyum saat Bima berkata, "Sayang, malam ini adalah puncak dari semua kerja keras kita. Kita akhirnya sampai di sini." Anita hanya mengangguk, menyembunyikan kepuasan yang tumbuh di hatinya. Bima tidak tahu bahwa puncak yang dia bayangkan akan berubah menjadi jurang. Saat acara dimulai, Pak Hartono naik ke panggung kecil di depan ruangan untuk memberikan pidato pembuka. Dia berbicara tentang visi perusahaan, dedikasi Bima, dan bagaimana pengangkatan ini akan membawa perusahaan ke level baru. Para tamu bertepuk tangan, dan Bima berdiri, melambai dengan penuh percaya diri. Anita memperhatikan dari sudut ruangan, tangannya memegang segelas air mineral. Dia ingin pikirannya tetap jernih malam ini. Setelah pidato Pak Hartono, giliran Bima untuk berbicara.
Dia naik ke panggung dengan langkah penuh percaya diri, mengambil mikrofon, dan memulai pidatonya. Terima kasih kepada semua yang telah mendukung saya, terutama istri saya, Anita, yang selalu menjadi pilar kekuatan di belakang saya. Katanya, melirik ke arah Anita dengan senyum yang tampak tulus. Para tamu bertepuk tangan, tapi Anita hanya membalas dengan anggukan kecil. Hatinya dingin seperti es. Bima melanjutkan pidatonya, berbicara tentang rencana ambisiusnya untuk perusahaan, ekspansi ke pasar internasional, dan bagaimana dia akan memimpin dengan integritas. Kata-kata itu terdengar seperti lelucon pahit di telinga Anita. Dia tahu bahwa di balik kata-kata manis itu, Bima adalah seorang penipu yang telah mengkhianati kepercayaan tidak hanya dirinya, tapi juga perusahaan yang telah membesarkan namanya. Saat tepuk tangan mereda dan Bima hampir selesai berbicara, Anita mengambil langkah ke depan. Dia menaiki panggung dengan anggun, meminta mikrofon dari Bima dengan senyum yang tampak ramah. Saya minta maaf menginterupsi, tapi sebagai pemegang saham utama, saya ingin menambahkan beberapa kata. Katanya, suaranya tenang namun penuh otoritas. Bima tampak sedikit bingung, tapi dia menyerahkan mikrofon dan melangkah ke samping, masih tersenyum. Anita menarik napas dalam-dalam, menatap kerumunan yang kini terdiam, menunggu kata-katanya. Malam ini adalah momen penting bagi perusahaan kita. Dia memulai, suaranya jelas dan tegas. Tapi sebelum kita merayakan, ada sesuatu yang perlu kita ketahui. Selama beberapa minggu terakhir, saya dan beberapa anggota dewan telah melakukan investigasi terhadap beberapa transaksi keuangan yang mencurigakan. Ruangan menjadi hening. Hanya suara gemerisik kecil dari para tamu yang mulai gelisah. Bima, yang berdiri di samping Anita, mulai kehilangan warna di wajahnya. Anita melanjutkan, kami menemukan bahwa dana perusahaan telah disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, termasuk pembelian properti mewah yang tidak dilaporkan dan transfer ke rekening offshore yang tidak terdaftar. Bukti-bukti ini telah diserahkan kepada Dewan untuk investigasi lebih lanjut. Sorot mata Bima melebar, dan Anita bisa melihat keringat mulai muncul di dahinya. Dia tahu bahwa Bima mulai menyadari apa yang sedang terjadi, tapi dia belum selesai. Sebagai pemegang saham, saya mengusulkan agar pengangkatan direktur utama ditunda sampai audit independen selesai. Integritas perusahaan kita adalah yang utama, dan kita tidak bisa membiarkan pelanggaran seperti ini dibiarkan begitu saja. Para tamu mulai berbisik, dan beberapa anggota dewan tampak saling bertukar pandang. Pak Hartono naik ke panggung, mengangguk pada Anita. Saya setuju dengan Anita. Kami akan segera mengadakan rapat darurat dewan untuk membahas temuan ini. Bima, yang kini tampak seperti patung yang kehilangan nyawa, mencoba berbicara. Anita, ini pasti ada kesalahpahaman. Kita bisa bicara soal ini nanti. Tapi ini bukan urusan pribadi. Bima, potong Anita, suaranya tajam seperti pisau. Ini tentang tanggung jawab kita kepada perusahaan dan para pemegang saham. Dia menatap Bima langsung di mata, dan untuk pertama kalinya, dia melihat ketakutan di wajah suaminya. Acara berakhir dengan suasana canggung. Para tamu mulai meninggalkan aula, berbisik tentang apa yang baru saja terjadi. Bima mencoba mendekati Anita, tapi dia mengabaikannya. Berjalan keluar bersama Pak Hartono untuk membahas langkah berikutnya. Di dalam hatinya, Anita merasa kepuasan yang dingin. Ini hanyalah permulaan. Bima mungkin berpikir dia masih bisa menyelamatkan diri, tapi Anita sudah menyiapkan langkah berikutnya. Langkah yang akan memastikan kehancurannya total. Malam itu, di mobilnya menuju rumah, Anita menerima pesan dari Dedi. Ada bukti baru. Lisa tahu soal rekening offshore dan ikut mengatur transfer. Aku kirim detailnya besok. Anita tersenyum kecil. Setiap potongan puzzle yang dia kumpulkan membuat gambar pengkhianatan Bima semakin jelas. Dan dia semakin dekat untuk menghancurkan dunia yang telah Bima bangun dengan kebohongan. Aula perusahaan yang semalam dipenuhi kemeriahan kini terasa seperti ruang pengadilan. Cahaya pagi menyelinap melalui jendela-jendela besar, menerangi meja panjang di ruang rapat dewan direksi. Anita duduk di salah satu kursi kulit. Tangannya memegang map hitam yang berisi dokumen-dokumen yang akan menjadi senjata pamungkasnya. Di seberang meja,
Bima duduk dengan wajah pucat. Matanya merah karena kurang tidur. Malam sebelumnya, setelah Anita mengguncang acara pengangkatan direktur utama dengan pengumuman tentang transaksi mencurigakan, Bima tahu bahwa dunianya sedang goyah. Tapi dia belum tahu seberapa dalam jurang yang menantinya. Rapat darurat Dewan Direksi ini dipanggil atas usulan Anita, didukung oleh Pak Hartono, Bu Ratna, dan Pak Budi. Suasana di ruangan tegang, dengan anggota Dewan lainnya saling bertukar pandang canggung. Bima, yang biasanya penuh percaya diri, kini tampak seperti bayangan dirinya sendiri. Tangannya gelisah memainkan pulpen di depannya. Anita memperhatikannya dari sudut mata, merasakan kepuasan yang dingin. Ini adalah momen yang dia tunggu. Momen ketika Bima akan merasakan akibat dari pengkhianatannya. Pak Hartono membuka rapat dengan suara yang tegas. Kami berkumpul hari ini untuk membahas temuan serius terkait keuangan perusahaan. Anita, sebagai pemegang saham utama, telah menyampaikan bukti yang mengkhawatirkan. Anita, silakan presentasikan temuan Anda. Anita bangkit. Langkahnya anggun namun penuh otoritas. Dia membuka laptopnya dan menghubungkannya ke proyektor, menampilkan slide pertama yang berisi ringkasan transaksi mencurigakan. Terima kasih, Pak Hartono. Selama beberapa minggu terakhir, saya bekerja sama dengan tim investigasi independen untuk meneliti aliran dana perusahaan. Apa yang kami temukan adalah pola penyalahgunaan dana yang sistematis. Dia mengklik slide berikutnya, menunjukkan daftar transfer ke rekening offshore di Cayman Island. Dana sebesar 15 miliar rupiah telah dipindahkan ke rekening yang tidak dilaporkan, atas nama Bima Santoso. Rekening ini juga terkait dengan pembelian properti mewah di BSD yang tidak dicatat sebagai aset perusahaan. Ruangan menjadi hening. Hanya suara napas para anggota dewan yang terdengar. Bima mencoba berbicara. Suaranya serak. Anita, ini pasti salah paham. Dana itu untuk proyek baru. Anita memotongnya dengan tenang tapi tajam. Bima, kami punya bukti komunikasi antara kamu dan pihak ketiga yang menunjukkan bahwa dana ini digunakan untuk kepentingan pribadi, bukan proyek perusahaan. Dia memutar rekaman audio dari Dedi, di mana suara Bima terdengar jelas. Setelah aku jadi direktur, kita nggak perlu sembunyi lagi, Liz. Kita bisa mulai hidup baru di rumah itu. Wajah Bima membeku, dan Anita bisa melihat keringat mulai membasahi keningnya. Para anggota dewan mulai berbisik. Beberapa di antaranya menatap Bima dengan ekspresi kecewa. Anita melanjutkan, menampilkan dokumen kepemilikan rumah di BSD yang atas nama Lisa Andriani, serta bukti transfer dana dari rekening perusahaan ke agen properti. Ini bukan hanya pelanggaran etika, tapi juga penggelapan dana yang melanggar hukum. Sebagai pemegang saham, saya mengusulkan agar Bima Santoso diberhentikan dari posisinya, efektif segera. Bu Ratna, yang duduk di sisi lain meja, mengangguk. Saya setuju. Bukti ini tidak bisa dibantah. Kita tidak bisa membiarkan seseorang yang melakukan penggelapan memimpin perusahaan. Pak Budi, meski awalnya ragu karena kedekatannya dengan Bima, juga angkat bicara. Saya kecewa, Bima. Saya pikir kamu orang yang bisa dipercaya. Tapi bukti ini, kita nggak punya pilihan lain. Bima mencoba membela diri, suaranya semakin putus asa. Ini semua fitnah. Anita, kenapa kamu lakukan ini? Kita bisa bicara di rumah. Ini bukan urusan pribadi, Bima. Sela Anita, suaranya dingin seperti es. Ini tentang integritas perusahaan yang kamu rusak. Kamu pikir kamu bisa menyembunyikan ini dari kami semua? Pak Hartono mengambil alih. Kami akan voting sekarang. Siapa yang mendukung pemberhentian Bima Santoso dari posisinya di perusahaan? Satu persatu, tangan anggota dewan terangkat. Bahkan mereka yang awalnya loyal pada Bima tidak bisa mengabaikan bukti yang begitu jelas. Voting berakhir dengan hasil bulat. Bima diberhentikan. Pak Hartono menyerahkan sebuah dokumen kepada Bima, yang kini duduk dengan kepala tertunduk. Ini surat PHK resmi. Kamu tidak lagi bagian dari perusahaan ini. Bima mengambil dokumen itu dengan tangan gemetar. Matanya kosong. Dia menatap Anita, seolah mencari belas kasihan.
Tapi Anita hanya menatapnya dengan tatapan yang tak tergoyahkan. Kamu membawa ini pada dirimu sendiri, Bima, katanya dalam hati, meski dia tidak mengucapkannya. Rapat berakhir, dan para anggota dewan meninggalkan ruangan dengan suasana muram. Bima tetap duduk, memandangi surat PHK di tangannya seolah itu adalah vonis mati. Anita mengemasi laptopnya dan berjalan keluar tanpa menoleh. Di lorong, Pak Hartono menghampirinya. Kamu melakukan yang benar, Anita. Tapi aku tahu ini nggak mudah buatmu. Anita tersenyum tipis. Terima kasih, Pak. Saya cuma ingin perusahaan ini tetap berdiri tegak. Di dalam mobilnya, Anita akhirnya membiarkan napasnya keluar. Dia merasa beban di dadanya sedikit berkurang, tapi perjuangannya belum selesai. Surat PHK itu hanyalah langkah pertama. Dia masih punya satu pukulan terakhir untuk Bima, dan itu akan datang pada saat yang paling tidak dia duga. Malam itu, Bima pulang ke rumah dengan wajah pucat dan langkah yang berat. Anita sudah menunggunya di ruang tamu, duduk di sofa dengan secangkir teh di tangan. Anita, kenapa kamu lakukan ini? Tanya Bima, suaranya penuh kemarahan dan keputusasaan. Kamu hancurkan karierku. Anita menatapnya dengan tenang. Kamu yang menghancurkan kariermu. Bima, kamu pikir aku nggak tahu tentang Lisa? Tentang rumah di BSD? Tentang rekening di Cayman Island? Wajah Bima membeku, dan untuk pertama kalinya, dia tidak punya kata-kata untuk membela diri. Anita bangkit, mengambil map lain dari meja sampingnya. Besok, aku akan serahkan ini ke pengacara. Kita selesai, Bima. Bima mencoba mendekatinya, tapi Anita mengangkat tangan, menghentikannya. Jangan coba-coba membujukku. Kamu sudah memilih jalanmu, dan sekarang kamu harus tanggung akibatnya. Bima terdiam, lalu berbalik dan meninggalkan ruangan tanpa sepatah kata pun. Anita mendengar pintu kamar tamu tertutup dengan keras, dan dia tahu bahwa malam itu adalah malam terakhir mereka hidup sebagai suami istri. Dia kembali ke ruang kerjanya, membuka laptop, dan mengirim email ke Ibu Sari, pengacaranya, untuk memastikan dokumen perceraian sudah siap. Surat PHK telah menghancurkan karir Bima, tapi Anita belum selesai. Dia akan memastikan bahwa Bima kehilangan segalanya, dan dia akan melakukannya dengan cara yang membuatnya tidak bisa bangkit lagi. Matahari terbenam di ufuk barat, mewarnai langit Jakarta dengan semburat oranye yang dramatis. Di luar sebuah rumah mewah di kawasan BSD, Anita berdiri di trotoar, memandang bangunan megah yang dibeli Bima untuk Lisa. Rumah itu, dengan fasad kaca modern dan taman yang dirancang dengan sempurna, adalah simbol pengkhianatan suaminya. Di tangannya, Anita memegang map berisi dokumen perceraian yang telah disiapkan Ibu Sari, pengacaranya. Malam ini, dia akan menyerahkan pukulan terakhir kepada Bima, surat cerai yang akan mengakhiri pernikahan mereka dan memastikan bahwa dia tidak mendapatkan apapun dari kekayaan yang mereka bangun bersama. Hari itu dimulai dengan suasana yang masih tegang setelah rapat darurat Dewan Direksi kemarin, di mana Bima diberhentikan dari posisinya di perusahaan. Anita tahu bahwa Bima sedang terpuruk, tapi dia tidak ingin memberinya waktu untuk pulih. Dia telah merencanakan momen ini dengan cermat, memilih untuk menghadapi Bima di tempat yang paling akan menyakitinya, di depan rumah yang dia beli untuk selingkuhannya. Dedi, detektif swasta, telah mengkonfirmasi bahwa Bima berada di rumah itu sore ini, kemungkinan besar bersama Lisa. Anita ingin memastikan bahwa Bima merasakan kehancuran total di tempat yang dia pikir akan menjadi awal baru baginya. Anita mengambil napas dalam-dalam, menenangkan dirinya sebelum menekan bel pintu. Gaun biru tua yang dia kenakan, sederhana namun elegan, mencerminkan kekuatan batinnya. Dia tidak lagi wanita yang patah hati. Dia adalah seorang pejuang yang siap mengakhiri babak ini dengan kepala tegak. Pintu terbuka, dan Lisa berdiri di ambang pintu, mengenakan gaun sutra yang terlihat mahal, mungkin dibeli dengan uang Bima. Wajah Lisa berubah dari senyum manis menjadi kaget saat melihat Anita. Anita? Apa? Apa yang kamu lakukan di sini? Tanya Lisa, suaranya bergetar. Anita tidak menjawab, hanya menatap Lisa dengan tatapan dingin sebelum berbicara. Aku ingin bicara dengan Bima. Sekarang.
Lisa ragu sejenak, lalu berbalik dan memanggil Bima. Beberapa detik kemudian, Bima muncul. Wajahnya masih pucat dari kejadian kemarin. Matanya melebar saat melihat Anita, dan dia tampak seperti ingin lari. "Anita, apa ini? Kita bisa bicara di rumah." "Tidak," potong Anita. Suaranya tajam seperti pisau. "Kita bicara di sini, di depan rumah yang kamu beli untuk dia." Dia menunjuk Lisa, yang kini mundur selangkah. Wajahnya penuh kecemasan. Anita membuka map di tangannya dan mengeluarkan dokumen perceraian. Dia menyerahkannya kepada Bima, yang menerimanya dengan tangan gemetar. "Ini surat cerai, Bima. Saya sudah menandatanganinya. Pengacara saya akan mengurus sisanya. Kamu tidak akan mendapatkan apapun dari aset kita, karena saya sudah memastikan bahwa rumah ini." Dia menunjuk ke arah rumah di belakang mereka. "Dan semua dana yang kamu curi dari perusahaan akan kembali ke saya sebagai harta gonogini." Bima membaca dokumen itu dengan cepat. Matanya bergerak liar. "Anita, kamu nggak bisa lakukan ini. Kita bisa bicara. Kita bisa perbaiki." "Perbaiki apa, Bima?" sela Anita. Suaranya penuh kemarahan yang terkendali. "Kamu pikir aku akan memaafkanmu setelah kamu membeli rumah ini untuk dia? Setelah kamu mencuri dari perusahaan yang kita bangun bersama? Setelah kamu berbohong selama berbulan-bulan?" Dia melangkah lebih dekat, menatap langsung ke mata Bima. "Kamu sudah memilih jalanmu, dan sekarang kamu harus hidup dengan konsekuensinya." Lisa, yang selama ini diam, akhirnya angkat bicara, suaranya penuh kepanikan. "Anita, ini bukan seperti yang kamu pikir. Aku nggak tahu." "Jangan coba-coba berbohong, Lisa," potong Anita, beralih ke arahnya. "Aku punya bukti bahwa kamu tahu soal rekening offshore dan ikut mengatur transfer dana. Kamu pikir kamu bisa hidup mewah dengan uang curian? Kamu salah besar." Wajah Lisa memucat, dan dia menoleh ke Bima, seolah mencari bantuan. Tapi Bima hanya menunduk, tidak mampu menatap mata Anita. Anita melanjutkan. Suaranya kini lebih tenang tapi penuh otoritas. "Rumah ini akan disita sebagai bagian dari penyelesaian perceraian. Dan perusahaan sudah melaporkan penggelapanmu ke pihak berwenang. Bima, kariermu selesai. Reputasimu hancur. Dan sekarang, pernikahan kita juga berakhir." Bima mencoba berbicara lagi, tapi kata-katanya tersendat. "Anita, aku minta maaf. Aku nggak tahu apa yang merasukiku." "Maafmu tidak berarti apa-apa lagi," kata Anita, memotongnya. Dia berbalik, berjalan menuju mobilnya yang diparkir di seberang jalan. Sebelum masuk, dia menoleh sekali lagi. "Tamat riwayatmu, Bima." Di dalam mobil, Anita menutup pintu dan menghela napas panjang. Dia merasa beban berat di dadanya akhirnya terangkat, meski hatinya masih terluka. Dia tahu bahwa langkah ini tidak hanya tentang balas dendam, tapi juga tentang merebut kembali kekuatannya. Dia telah kehilangan kepercayaan pada cinta, tapi dia tidak akan kehilangan dirinya sendiri. Malam itu, Anita kembali ke rumahnya di Kemang. Rumah megah yang dulu penuh kenangan bersama Bima kini terasa seperti cangkang kosong. Dia masuk ke ruang kerjanya, menyalakan lampu meja, dan membuka laptopnya. Ada email dari Ibu Sari yang mengkonfirmasi bahwa dokumen perceraian telah diajukan ke pengadilan. Ada juga pesan dari Pak Hartono, yang memberitahu bahwa perusahaan telah resmi melaporkan Bima ke polisi atas dugaan penggelapan. Anita menutup laptop dan berjalan ke jendela besar yang menghadap kolam renang. Di luar, malam Jakarta tampak tenang, hanya suara gemericik air yang terdengar. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, Anita merasa damai. Dia telah menghancurkan dunia Bima, tapi itu bukan akhir dari ceritanya. Dia tahu bahwa dia harus melangkah maju, membangun kembali hidupnya tanpa bayang-bayang pengkhianatan. Di kejauhan, Anita membayangkan Bima dan Lisa, yang kini mungkin sedang panik di rumah mewah yang tak lama lagi akan disita. Dia tidak merasa kasihan. Mereka berdua telah memilih jalan ini, dan Anita hanya memastikan bahwa mereka membayar harganya. Dengan langkah ringan, dia kembali ke kamarnya.
siap untuk tidur nyenyak untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Besok adalah hari baru, dan Anita akan menghadapinya dengan kekuatan yang baru ditemukannya. Cahaya pagi menyelinap melalui jendela besar di rumah Anita di Kemang, menerangi ruang tamu yang kini terasa lebih hidup meski masih membawa kenangan pahit. Anita berdiri di depan cermin besar, mengenakan blazer abu-abu yang dipadukan dengan rok pensil hitam. Rambutnya terikat rapi dalam kucir kuda tinggi. Wajahnya, yang selama berminggu-minggu dipenuhi ketegangan, kini memancarkan aura baru, kombinasi antara kekuatan dan ketenangan. Pengkhianatan Bima telah meninggalkan luka, tapi Anita tidak lagi membiarkan luka itu mendefinisikan dirinya. Hari ini adalah awal baru, dan dia bertekad untuk bangkit dari puing-puing pernikahannya yang hancur. Seminggu telah berlalu sejak Anita menyerahkan surat cerai kepada Bima di depan rumah mewah di BSD. Berita tentang pemberhentian Bima dari perusahaan dan laporan penggelapan ke polisi menyebar seperti api di kalangan elit bisnis Jakarta. Media sosial dan grup obrolan di kantor dipenuhi desas-desus. Tapi Anita tidak peduli. Dia telah melakukan apa yang perlu dilakukan, dan sekarang fokusnya adalah membangun kembali hidupnya. Rumah di BSD telah resmi disita sebagai bagian dari penyelesaian perceraian, dan Ibu Sari, pengacaranya, memastikan bahwa sebagian besar aset bersama kembali ke tangan Anita. Pagi itu, Anita duduk di meja makan, menyeruput kopi sambil membaca email dari Pak Hartono. Perusahaan properti, meski terguncang oleh skandal Bima, kini berada di jalur pemulihan. Dewan direksi telah menunjuk direktur sementara, dan Anita diminta untuk mengambil peran lebih aktif sebagai konsultan strategis. Kamu punya visi dan integritas, Anita, tulis Pak Hartono. Kami butuh kamu untuk membantu membawa perusahaan ini kembali ke puncak. Anita tersenyum kecil membaca pesan itu. Dia tahu ini adalah kesempatan untuk menunjukkan bahwa dia bukan hanya istri Bima, tapi seorang pemimpin yang mampu berdiri sendiri. Anita memulai hari dengan pertemuan di kantor. Dia masuk ke ruang rapat dengan langkah tegas, disambut oleh anggota dewan yang kini memandangnya dengan rasa hormat baru. Bu Ratna mendekatinya sebelum rapat dimulai, berbisik. Kamu luar biasa, Anita. Gak banyak orang yang bisa menghadapi situasi seperti ini dengan kepala dingin. Anita hanya mengangguk, berterima kasih, tapi di dalam hatinya, dia tahu bahwa kepala dingin itu adalah hasil dari malam-malam tanpa tidur dan air mata yang dia tahan. Rapat berfokus pada restrukturisasi perusahaan. Anita mengusulkan strategi baru, fokus pada proyek-proyek ramah lingkungan dan transparansi keuangan untuk memulihkan kepercayaan investor. Idenya disambut dengan antusias, dan untuk pertama kalinya, Anita merasa bahwa dia benar-benar memiliki kendali atas masa depannya. Dia bukan lagi bayang-bayang Bima. Dia adalah Anita, wanita yang membangun kembali dunia yang telah dihancurkan oleh pengkhianatan. Di luar urusan bisnis, Anita juga mulai menyembuhkan luka emosionalnya. Dia bertemu dengan Rina, sahabatnya, di sebuah kafe di Senopati untuk makan malam. Di bawah lampu temaram kafe, Anita menceritakan perasaannya, bukan hanya kemarahan terhadap Bima, tapi juga rasa kehilangan atas mimpi pernikahan yang dia pikir akan bertahan selamanya. Rina mendengarkan dengan penuh perhatian, lalu meraih tangan Anita. An, kamu gak cuma selamat dari ini. Kamu menang. Kamu keluar dari neraka itu dengan kekuatan yang gak dimiliki banyak orang. Kata-kata Rina seperti balsem bagi hati Anita. Dia mulai menyadari bahwa meski Bima telah mengkhianatinya, dia tidak kehilangan dirinya sendiri. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, Anita tertawa lepas saat Rina menceritakan lelucon tentang bos mereka yang eksentrik. Tawa itu terasa seperti udara segar, pengingat bahwa hidupnya masih penuh dengan kemungkinan. Anita juga mulai mengejar ide yang sudah lama dia pendam, mendirikan perusahaan teknologi baru yang fokus pada pemberdayaan perempuan. Dia menghubungi beberapa mantan koleganya dari universitas dan investor yang dia kenal dari jaringan bisnisnya. Dalam beberapa hari, dia berhasil mengumpulkan tim kecil yang antusias untuk mewujudkan visinya. Kita akan buat platform yang membantu perempuan membangun karir dan kemandirian finansial, katanya dalam pertemuan pertama timnya, suaranya penuh semangat. Saya tahu bagaimana rasanya kehilangan segalanya,
Dan saya ingin memastikan perempuan lain punya alat untuk bangkit. Proyek ini menjadi terapi bagi Anita. Setiap jam yang dia habiskan untuk merancang model bisnis, bertemu dengan investor, atau mendesain prototipe aplikasi membuatnya merasa hidup kembali. Dia juga mulai berbagi ceritanya secara terbuka, meski tidak dengan detail penuh, di acara-acara bisnis dan forum perempuan. Dalam sebuah seminar di Jakarta, dia berbicara di depan ratusan perempuan tentang pentingnya kemandirian dan ketahanan. Jangan biarkan siapapun mendefinisikan nilai Anda, katanya, suaranya menggema di ruangan. Bahkan ketika dunia Anda hancur, Anda punya kekuatan untuk membangunnya kembali. Para hadirin bertepuk tangan dengan antusias, dan banyak yang mendekatinya setelah acara, berbagi cerita mereka sendiri tentang pengkhianatan dan perjuangan. Anita mendengarkan dengan penuh empati, menyadari bahwa pengalamannya tidak hanya miliknya sendiri, tapi juga milik banyak perempuan lain yang berjuang melawan luka yang sama. Dia mulai merasa bahwa pengkhianatan Bima, meski menyakitkan, telah memberinya tujuan baru, menjadi suara bagi mereka yang tidak didengar. Di rumah, Anita mulai membersihkan sisa-sisa kenangan Bima. Dia menyumbangkan pakaiannya ke badan amal, melepas foto-foto pernikahan dari dinding, dan bahkan mengganti beberapa furnitur yang mengingatkannya pada masa lalu. Rumah itu, yang dulu terasa seperti monumen kebahagiaan yang palsu, kini menjadi kanvas baru untuk kehidupannya. Dia memesan lukisan abstrak dari seniman lokal untuk mengisi dinding yang kosong, simbol dari awal yang baru. Malam itu, saat duduk di teras dengan segelas anggur merah, Anita menerima pesan dari Ibu Sari. Perceraianmu resmi disahkan. Aset sudah dibagi sesuai kesepakatan, dan rumah di BSD sekarang atas namamu. Anita tersenyum, bukan karena kemenangan material, tapi karena penutupan babak yang telah lama menghantuinya. Dia tahu bahwa Bima kini hidup dalam bayang-bayang kehancurannya sendiri, dan itu sudah cukup baginya. Anita menatap langit malam yang penuh bintang, merasa damai yang sudah lama hilang. Dia telah kehilangan cinta yang dia pikir akan abadi, tapi dia menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga, dirinya sendiri. Dengan setiap langkah yang dia ambil, baik dalam bisnis, dalam misi sosialnya, atau dalam penyembuhan batinnya, Anita membuktikan bahwa dia lebih kuat dari pengkhianatan yang mencoba menghancurkannya. Dan dia tahu, ini hanyalah awal dari perjalanan barunya. Langit Jakarta malam itu berkilau dengan bintang-bintang yang jarang terlihat di tengah polusi kota. Anita berdiri di balkon rumahnya di Kemang, memandang cakrawala yang kini terasa penuh harapan. Segelas teh chamomile hangat berada di tangannya, uapnya menari di udara malam yang sejuk. Di dalam dirinya, ada kedamaian yang telah lama hilang, sebuah perasaan bahwa dia telah menutup babak kelam dalam hidupnya dan kini siap untuk melangkah ke babak baru. Pengkhianatan Bima, yang dulu seperti belati di hatinya, kini hanya menjadi kenangan samar, sebuah pelajaran yang membuatnya lebih kuat. Sementara itu, di suatu tempat di kota yang sama, Bima hidup dalam bayang-bayang kehancuran yang dia ciptakan sendiri. Setelah perceraian resmi disahkan dan rumah mewah di BSD disita sebagai bagian dari penyelesaian, Anita mendengar kabar tentang Bima dari beberapa kenalan di dunia bisnis. Bima, yang dulu dikenal sebagai pengusaha sukses dengan senyum karismatik, kini menjadi bahan ejekan di kalangan elit Jakarta. Pemberhentiannya dari perusahaan, ditambah laporan penggelapan yang kini ditangani polisi, telah menghancurkan reputasinya. Dia kehilangan sebagian besar koneksi bisnisnya, dan desas-desus mengatakan bahwa dia kini tinggal di apartemen sewaan sederhana di pinggiran kota, jauh dari gaya hidup mewah yang dulu dia banggakan. Lisa, selingkuhannya, juga tidak lolos dari konsekuensi. Anita memastikan bahwa peran Lisa dalam pengaturan rekening offshore dilaporkan ke pihak berwenang. Meski belum ada dakwaan resmi, Lisa kehilangan pekerjaannya di perusahaan dan menjadi paria di dunia profesional. Menurut Rina, sahabat Anita, Lisa terlihat di sebuah kafe kecil, bekerja sebagai pelayan, wajahnya penuh penyesalan. Anita tidak merasa kasihan. Lisa telah memilih untuk menjadi bagian dari pengkhianatan Bima, dan kini dia menuai apa yang dia tabur. Bima sendiri, dalam keputusasaannya, pernah mencoba menghubungi Anita beberapa hari setelah perceraian disahkan. Dia mengirim pesan panjang,
penuh permintaan maaf dan janji untuk berubah. Anita, aku tahu aku salah. Aku tersesat. Tapi aku masih mencintaimu. Beri aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Tulisnya. Anita membaca pesan itu tanpa ekspresi, lalu menghapusnya tanpa membalas. Bima telah kehilangan hak untuk mendapatkan perhatiannya, dan Anita tidak akan membiarkan kata-kata kosong itu menariknya kembali ke masa lalu. Malam ini, Anita merenungkan perjalanan yang telah dia lalui. Dia duduk di sofa ruang tamunya, dikelilingi oleh dekorasi baru yang dia pilih sendiri, lukisan warna-warni, tanaman hijau, dan bantal-bantal bertekstur lembut yang mencerminkan kepribadiannya yang baru ditemukan. Rumah ini, yang dulu penuh dengan kenangan Bima, kini benar-benar miliknya, sebuah tempat suci untuk kebangkitannya. Dia membuka laptopnya dan memeriksa kemajuan proyek perusahaannya yang baru, sebuah platform teknologi untuk pemberdayaan perempuan. Timnya telah berhasil mengamankan pendanaan awal dari 2 investor besar, dan prototipe aplikasi mereka akan diluncurkan dalam beberapa bulan. Anita tersenyum, bangga dengan apa yang telah dia capai. Proyek ini bukan hanya tentang bisnis. Ini adalah misi pribadi. Dia ingin membantu perempuan lain menemukan kekuatan mereka, seperti yang dia lakukan setelah pengkhianatan Bima. Dalam beberapa minggu terakhir, dia juga menjadi pembicara tetap di acara-acara perempuan, berbagi ceritanya dengan cara yang menginspirasi tanpa mengungkap detail yang terlalu pribadi. Kekuatan sejati datang dari dalam, katanya dalam salah satu pidatonya. Ketika dunia mencoba merobohkanmu, ingatlah bahwa kamu punya kekuatan untuk bangkit dan membangun sesuatu yang lebih besar. Di luar kehidupan profesionalnya, Anita mulai membuka hati untuk hal-hal kecil yang dulu dia abaikan. Dia mengikuti kelas yoga di pagi hari, menikmati aroma kopi di kafe favoritnya, dan menghabiskan waktu bersama Rina dan teman-teman lain yang mendukungnya. Dia bahkan mulai menulis jurnal, mencatat pikiran dan mimpinya untuk masa depan. Dalam salah satu entry, dia menulis, "Aku pernah berpikir bahwa kehilangan Bima adalah akhir dari segalanya. Tapi sekarang aku tahu, itu adalah awal dari diriku yang baru." Sementara itu, Bima hidup dalam penyesalan yang tak berkesudahan. Menurut kabar yang sampai ke Anita melalui Rina, Bima mencoba memulai bisnis baru, tapi tanpa modal, koneksi, atau reputasi. Usahanya gagal sebelum benar-benar dimulai. Lisa, yang awalnya tetap di sisinya, akhirnya meninggalkannya setelah menyadari bahwa Bima tidak lagi bisa memberikan gaya hidup mewah yang dia dambakan. Bima kini sendirian, menghabiskan hari-harinya dalam kesepian, dihantui oleh keputusan-keputusan buruk yang dia buat. Anita tidak merasa puas dengan penderitaan Bima, tapi dia juga tidak merasa kasihan. Baginya, keadilan telah ditegakkan. Dia telah mengambil kembali kendali atas hidupnya, dan itu adalah kemenangan terbesarnya. Malam itu, dia mengadakan makan malam kecil di rumahnya, mengundang Rina, Pak Hartono, dan beberapa teman dekat lainnya. Meja makan dipenuhi hidangan favorit mereka, sate ayam, gado-gado, dan es krim buatan tangan sebagai penutup. Tawa dan percakapan mengalir bebas, dan untuk pertama kalinya, Anita merasa bahwa rumah ini benar-benar penuh dengan kehangatan. Saat tamu-tamu pulang, Anita kembali ke balkon, menatap langit malam yang kini lebih cerah. Dia memikirkan perjalanan panjang yang telah dia lalui, dari keterpurukan emosional hingga kebangkitan yang penuh kekuatan. Dia tahu bahwa luka dari pengkhianatan Bima tidak akan pernah benar-benar hilang, tapi luka itu telah membentuknya menjadi wanita yang lebih tangguh, lebih bijaksana, dan lebih berani. Dengan tangan memegang cangkir teh yang kini mulai dingin, Anita berbisik pada dirinya sendiri. "Tamat riwayatmu, Bima. Tapi ceritaku baru saja dimulai." Dia tersenyum, merasa bebas dari bayang-bayang masa lalu. Di depannya, ada dunia yang penuh dengan kemungkinan, dan Anita siap untuk menaklukkannya. Dia berjalan kembali ke dalam rumah, menyalakan lampu di ruang kerjanya, dan membuka laptop untuk memeriksa email terakhir dari timnya. Ada pesan dari seorang investor yang menyatakan minat untuk mendanai peluncuran aplikasi mereka secara penuh. Anita mengetik balasan dengan penuh semangat. Tahu bahwa ini adalah langkah besar menuju mimpinya. Dia tidak lagi hidup untuk orang lain, tidak untuk Bima,
tidak untuk ekspektasi masyarakat. Dia hidup untuk dirinya sendiri, dan itu adalah kebebasan yang tidak akan dia tukar dengan apapun. Malam itu, saat dia akhirnya berbaring di ranjang, Anita menutup mata dengan senyum kecil. Jakarta, dengan segala keriuhannya, terasa jauh di bawahnya. Di dalam hatinya, ada ketenangan yang baru, sebuah kepastian bahwa dia telah menemukan jalan yang benar. Bima mungkin telah menghilang dalam bayang-bayang kegagalannya, tapi Anita bersinar lebih terang dari sebelumnya. Dan dengan setiap langkah yang dia ambil, dia membuktikan bahwa tidak ada pengkhianatan yang bisa menghentikannya.